Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kuliah terakhir dari manajemen risiko ini, jadi setelah kita mempelajari banyak hal tentang keamanan pangan, tentang HACCP, kemudian GMP, masuk sekarang tentang HACCP itu apa, gitu kan. Kemudian GMP. Hari ini terakhir tentang SSOP, Standard Sanitation Operating Procedure. Ya, apa sih sanitation sebenarnya di GMP sedikit banyak sudah saya bahas juga ya. Jadi sanitasi sebenarnya supaya untuk mencegah bagaimana mikroba, ya, apakah itu jamur, apakah itu bakteri, apakah itu virus, itu tidak berkembang. Nah, jadi memperkecil kemungkinan tumbuh dan berkembang yang bersifat negatif atau merusak atau membahayakan atau patogen terhadap kesehatan manusia. Karena memang ada beberapa bakteri yang eh, bermanfaat dalam tubuh manusia. Dalam kolon kita sebenarnya ada bakteri yang menguraikan itu juga. Selain kerja enzim juga ada bakteri yang membantu menguraikan di situ. Ya. Sehingga sanitasi ini saya upaya yang untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya jasa ternik membusuk atau yang patogen membahayakan kesehatan manusia kalau mengkonsumsi produk makanan dan minuman tersebut. Khususnya dalam sanitasi hasil perikanan, memang ini begitu tepat ya. Karena jasa ternik itu kalau di ikan itu mudah sekali menguraikan atau menyebabkan busuknya ikan karena jasa ternik itu banyak nempel di bagian selain perut, bagian perut dan isi perut, pingsan, dan bagian kulit semua, sirip dan sebagainya. Beberapa macam bakteri juga memang nempelnya itu di sirip. Makanya kalau kita membersihkan ikan itu kan harus bersih betul. Jangan beranggapan bahwa ikan di laut itu bersih, jangan. Selain memang karena perairan, memang ada beberapa patogen yang senangnya nempel di bagian sirip. Ya. Kalau di perut jelas-jelas ya, jelas pingsan jelas ya. Makanya dalam proses penguraian, dalam pengolahan ikan, apakah itu dibekukan maupun di yang mau dibekukan atau yang di sarden diolah, itu harus dibersihkan, dibuang itu di bagian perut, di bagian insang atau bagian kepala dibuang kadang-kadang ya. Nah, higienitas ini adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara melindungi kebersihan individu. Ya, jadi upaya teknis memang bagaimana kesehatan ini dapat dipelihara dengan dan melindungi kesehatan kebersihan diri ya. Sebenarnya teknik sanitasi dan higienitas adalah segala kegiatan berkaitan dengan memelihara, mengawasi kebersihan kesehatan dalam proses produksi sampai dengan pendistribusian hasil perikanan tersebut
hingga produk yang akan dijual atau dikonsumsi itu memenuhi persyaratan minimal atau memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan. Produk yang bekukan memenuhi standar berbeda dengan produk yang di apa namanya, di kaleng misalkan, pengalengan ikan akan berbeda. Ya, kalau pengalengan relatif lebih aman dibandingkan karena kalau pengalengan kan tidak harus dibekukan, tidak harus dingin. Dalam suhu kamar tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau dalam proses itu kurang baik atau mungkin pengalengan dalam proses pengemasan pengalengan itu kurang baik. Sementara kalau dibekukan itu kan terbuka. Begitu tidak cair, tidak beku, maka udah langsung berkontak langsung dengan udara terbuka, maka akan kecenderungan terkontaminasi dengan gas ternik yang ada di udara, di air, dan sebagainya ini sangat besar. Nah, maka perlu dilakukan upaya sanitasi, perlu higienitas, ya. Nah, persyaratan sanitasi ada standar kebersihan, kesehatan yang harus dipenuhi, ya. Bagaimana cara mematikan, mencegah hidupnya jasad ternik patogen agar supaya hasil produk olahan itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Tolong hati-hati, ini hanya untuk kesehatan manusia. Saya tidak berbicara makan ternak dan sebagainya, berbeda, hanya berbeda, ya. Oke. Nah, sebenarnya di dalam ada aturan-aturan, ya. Bagaimana cara mencegah pertumbuhan, ya, dari apa namanya, patogen ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan Menteri Pertanian tahun 98 ini, ya. SSOP, tujuan SSOP adalah mencegah patogen bakteri growth, is prevent pathogen bacteria growth which destroy product that danger to human. Jadi mencegah tumbuhnya bakteri yang tumbuh, ya, mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia. Dikatakan lebih jauh bahwa dalam literatur disebutkan bahwa SSOP itu adalah semacam bagaimana surveillance, sanitation, environment, ya. Jadi bagaimana pencegahan sanitasi lingkungan ini di mana dalam satu pabrik yang menghasilkan produk yang sehingga pabrik itu bisa menghasilkan produk yang aman. Lingkungan di dalam satu pabrik banyak, mulai dari ruangannya, peralatan, workers, water, ya. Tentunya setiap produk dalam processing itu memiliki SSOP yang berbeda dalam setiap pabrik. Industri pengalengan berbeda dengan industri pembekuan ikan. Berbeda dengan pengasinan. Berbeda dengan pemindangan, penepungan ikan berbeda, ya. Ya. Di dalam SSOP, dalam dokumen SSOP itu menjelaskan tentang prosedur bagaimana mengimplementasikan dan memonitor dari SSOP dalam suatu pabrik, ya. Sehingga SSOP dikatakan adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh industri atau unit pengolahan ikan untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah, ya. Nah, biasanya di dalam SSOP
termasuk itu adalah pest control ya. Pest control. Pest control itu apakah itu terhadap serangga, apakah binatang pengerat seperti tikus, utamanya tikus ya, kecoa, cecak ya. Itu memang ada jasa khusus pest control ya. Selain memang memperbaiki bagaimana membuat konstruksi pabrik supaya memperkecil lalu lintas tumbuh dan berkembangnya tikus. Rasanya kalau pabrik besar itu susah ya menghindari atau sama sekali tidak ada tikus masuk. Uang rumah saja agak susah ya. Kecuali memang rumah pribadi dan orangnya terkendali, insya Allah tikus tidak akan pernah masuk. Sudah ditutup semua, sudah aman semua. Tapi kalau di pabrik, saya tidak bisa membayangkan ya, apakah mungkin tidak ada tikus secara fisik gitu ya. Maksudnya dalam artian ada konstruksi, apakah pintu, apakah peralatan dan sebagainya, supaya tidak ada tikus masuk. Rasanya tidak mungkin, kecil rasanya gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah dengan pest control. Ada biru jasa khusus pest control. Di situ melakukan penyemprotan, ya, penyemprotan. Ya, memang ada di bukan penangkapan secara fisik, mengejar dan sebagainya, tetapi adalah pest control yang rutin dilakukan di satu lingkungan pabrik untuk mencegah berkembangnya tikus, ya. Sehingga mungkin di situ apakah dengan menggunakan alarm lah atau menggunakan zat kimia ya, yang banyak adalah menggunakan zat kimia, penyemprotan dan sebagainya, disinfektan gitu ya. Semua dilakukan supaya hewan-hewan tersebut tidak masuk ke dalam area pengolahan ya. Kemudian yang kedua, desain dan layout unit pengolahan tadi ya. Ya, jadi ini bagaimana mendesain layout unit pengolahan yang relatif aman dari serangan atau memperkecil tumbuh dan berkembangnya bakteri dan hewan-hewan yang membahayakan kesehatan manusia. Kemudian prosedur pembersihan, bagaimana tahapan-tahapan pembersihan dan sanitasi. Ya, bagaimana higienitas personel, persyaratan personel. Orang harus cuci tangan, cuci kaki, masuk dalam area pabrik. Tidak boleh menggunakan alas kaki dari luar masuk area pabrik. Di situ biasanya khusus ada sandal atau sepatu. Kalau itu areanya menggunakan air, biasanya menggunakan sepatu boot di dalam area pabrik. Tetapi sepatu boot itu khusus di dalam area pabrik, tidak boleh keluar, gitu ya. Kemudian ketersediaan toilet juga, gitu ya. Toilet, ya. Kenapa toilet dibahas ini? Iya, karena kenyataannya ya, ada standar memang berapa jumlah toilet per 100 orang. Saya lupa berapa jumlahnya. Misalkan per 100 orang dibutuhkan toilet atau per 25 orang satu toilet misalkan. Ya, berarti kalau ada 1.000 orang, kalau tidak kurang ada 40 toilet. Logikanya begitu. Bagaimana halnya? Kenapa toilet ini penting? Karena kalau misalkan dari 1.000 orang, ada 25 orang secara serentak mau ke kamar mandi. Kalau kamar mandi tersedia hanya cuma 5, itu sangat membahayakan gitu kan. Itu bisa orang tidak bisa kerja gitu kan. Ya, ya mungkin per 50 orang satu boleh lah ya. Tapi kalau per 100 satu toilet, itu risikonya tinggi. Bukan tidak mungkin dari 100 orang punya peluang misalkan kamar mandi, buang air besar dan sebagainya, pada waktu yang sama dia akan punya hajat yang sama. Bukan tidak mungkin. Mereka kalau ada 1.000 orang ya tidak kurang minimal 10 kamar mandi begitu ya. Dan ada toilet. Toilet di situ lengkap dengan sabun dan sebagainya. Jadi kewajiban pekerja itu manakala keluar masuk
toilet itu begitu keluar toilet harus cuci tangan. Begitu masuk area pabrik cuci tangan lagi. Wajib hukumnya. Bukan hanya karena pandemi sekarang. Sekarang sudah ada pandemi dan memang secara protapnya biasanya itu diwajibkan setiap pekerja begitu masuk dalam area pabrik mau mengolah maka harus cuci tangan, ya, membersihkan diri, menggunakan alat pelindung diri, misalkan kalau itu celemik begitu, penutup mata, penutup mulut, ya, kadang menggunakan hairnet lah, ya, menggunakan kaos tangan dan seterusnya. Termasuk di sini adalah penanganan limbah. Apakah sudah dilengkapi dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah? Bagaimana pengolahan air padatnya, sampahnya, dan sebagainya? Nah, apakah ada IPAL apa enggak? Karena seringkali yang saya jumpai di industri pengolahan itu IPAL-nya ada tapi tidak difungsikan. Bahkan yang seringkali itu tidak ada IPAL. Ya, yang saya pernah amati dan kebetulan menjadi objek riset disertasi saya ternyata bukan hampir, memang 100% tidak punya IPAL industri pengolahan ikan. Kenapa? Kalau ada IPAL itu bayangkan industri pengolahan ikan itu kan butuh air banyak, mulai dari tahapan defrost, ikan yang sudah dibekukan di defrost, dicairkan itu kan butuh air. Nanti ada proses pembersihan ikan, ya. Proses pembersihan ikan itu mulai dari pembersihan perut, membuang kepala, itu kan dicuci kembali dan butuh air banyak. Nah, limbahnya itu dibuang begitu saja oleh pengusaha ke laut. Bisa dibayangkan. Makanya daerah industri pengolahan ikan tidak usah masuk ke dalam pabrik saja sudah kelihatan, ya, bau, aroma yang tidak sedap, ya. Karena memang kesadaran dari pengusaha akan limbah, apakah limbah darah, limbah ikan, limbah padat, limbah cair itu dibuang gitu saja ke sungai, melalui sungai baru ke laut. Dapat dipastikan, iya kalau cuma sekilo 2 kilo, tapi kalau sudah rutin bertonton, bisa dibayangkan terjadi pembusukan dan aroma, ya, aroma yang sangat membusuk, ya, tidak nyaman lah, ya. Makanya seharusnya kalau itu pengusaha itu sadar, maka dia sudah menyiapkan sebelum menjalankan usaha itu sudah harus menyiapkan bagaimana mengantisipasi limbah cairan. Masa mau dibuang ke sungai begitu saja? Ya, maka tidak jarang dampaknya karena limbah padat, limbah cair, macam-macam gitu ya. Belum lagi zat kimia yang digunakan. Ya kan? Jadi ikan setelah dibersihkan nanti pada saat pengolahan, mau memulai usaha, mulai produksi saja. Coba kita lihat, semua kan mesin-mesin harus dicuci, dibersihkan lagi, dibilas kembali. Demikian pula kalau sudah berakhir, harus disabun dan sebagainya, baru selesai. Ya, ya, semua. Ya, ketat sekali. Bagaimana kemudian berikutnya, bagaimana pasokan air, pasokan es. Ini kan airnya harus air yang bagus, yang bersih. Esnya juga air dengan baku air juga yang baik dan bersih, yang aman. Kami bahan kimia yang digunakan, pembersihnya, klorin, sanitizer itu juga harus benar, ya. Ya. Jadi prosedur kontrol sanitasi merupakan prosedur untuk memelihara sanitasi yang berkaitan dengan sarana pengolahan. Jadi termasuk bukan hanya peralatan, termasuk lingkungan sekitarnya. Ya, ini juga akan berdampak langsung terhadap pekerja juga. Kalau lingkungannya kotor, banyak sisa limbah, sudah pengolahan kemarin cuma dibiarkan begitu aja, bayangkan. Ya, sangat tidak nyaman, sangat tidak sehat. Ya, makanya pabrik pengolahan ikan itu ya berbau zat kimia, disinfektan. Ya, walaupun berbau tapi lalat tidak boleh di situ, tidak senang karena menggunakan zat kimia. Kalau tidak, bayangkan ikan
bertonton, ada sisa sedikit aja di rumah kalau ada bau ikan aja langsung berdatangan. Bagaimana kalau di pabrik? Sama saja prinsipnya, ya. Karena dia menerapkan dengan menggunakan disinfektan, sehingga lalat dan binatang-binatang lain, ya, tidak senang, bukan mati, tidak senang, tidak jadi datang. Itu yang kita ciptakan, ya. Nah, prosedur kontrol sanitasi ini dituangkan dalam SSOP. Jadi SSOP itu dokumen, JMP juga dokumen, HACCP juga dokumen, ya. Jadi kalau ada temukan kondisi yang tidak memenuhi syarat, perlu adakan perbaikan, dicatat untuk direvisi. Di situ ada siapa yang bertanggung jawab, hari, tanggal, kasusnya yang terjadi, itu harus diperbaiki, direvisi. SSOP menurut FDA, Food and Drug Agriculture, ya, ada minimal ada 8 lah, ya. Ada 8 kondisi sanitasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ice and water, es dan air yang aman digunakan untuk dalam pengolahan ikan. Ini di Amerika, ya, di Amerika ini FDA sama, di kita harus standarnya sudah sama lah, ya. Condition and clean line of equipment, surface that are directly contact to product have to clean and sanitize, including gloves, work dress, dan seterusnya. Tadi sudah saya sebutkan memang bagaimana peralatan yang bersih, ya, dikondisikan supaya bersih, kondisi dan kita apa namanya, kondisi bersih ini baik itu terhadap peralatan, lingkungan, orang yang bekerja juga, ya, alat kelengkapan, alat bantu itu juga harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah cross contamination control, ya. Jadi ada kontaminasi silang ini penting. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan bukan karena, jadi misalkan penyebaran kolera, penyebaran eh, apa namanya, Escherichia coli misalkan, karena ada kontak silang antara pekerja yang kebetulan tidak sehat, kemudian dia punya perilaku yang kurang baik, ya, ya, tangannya habis, mohon maaf, habis buang air besar tanpa pakai sabun, maka dia nempel di tangan ini. Kalau dia langsung ngolah ikan untuk dibekukan, untuk di apa namanya, dikaleng, bayangkan, nempel tuh, ya, ke ikan itu, dimakan oleh kita diare. Kok kenapa ya habis makan ini diare? Ternyata itu faktornya ada cross contamination. Maka perlu ada pengendalian gitu. Kemungkinan yang akan terjadi. Ya memang ketat sih. Harus ketat memang. Karena ini membahayakan kesehatan. Ya, paling ringan, bukan paling sering adalah diare. Ya, kalau untuk penyakit. Ya. Kemudian product protection from packaging material. Jadi bagaimana melindungi produk itu dari material pengemasan. Ya, apakah itu plastik, kalau itu pembekuan biasanya plastik toh, atau mungkin dari kaleng yang digunakan dalam pengalengan ikan, ya. Kemudian uh, yang keenam adalah labeling, storing, atau material yang digunakan di dalam uh, apa namanya, bagaimana cara mengkonsumsi produk tersebut, ya.
sanitizernya, oil, pesticide, toxic, bahan-bahan racun lainnya yang digunakan ya, dalam ruangan itu. Apakah itu alkohol, apakah klorin, apakah itu apa namanya soda dan sebagainya ya. Kemudian water health control, ada pengontrolan pengawasan kesehatan pekerja. Makanya pekerja yang punya pabrik pengolahan ikan itu wajib bersih dan sehat. Tidak hanya cukup bersih, sehat. Pekerja yang sakit ya dirumahkan dulu. Ya. Walaupun hanya pilek saja, kalau itu sudah tidak terkendali, kalau cuma kerges mendingan. Tapi kalau sudah meler begitu, ya sudah parah, maka dia harus istirahat, tidak boleh kerja. Karena bisa apa namanya kontaminan, baik itu terhadap bahan yang diolah maupun dengan pekerja yang lain, nulari penyakit. Orang punya tipes, hepatitis, diare, ya itu penting. Makanya perlu pengecekan kesehatan pekerja secara rutin. Nah, proses-proses itu juga harus dituangkan di dalam SSOP. Kemudian yang ke-8, pest control on factory equipment using chemical substance environmental should be clean from pests ya. Jadi bagaimana kita ciptakan peralatan dan lingkungan pabrik itu aman dari hewan-hewan atau binatang ya yang mengganggu atau merusak peralatan, bisa mengganggu dan mengancam kesehatan konsumen ya. Oh, sebelum konsumen, pekerja, mengganggu dan merusak kesehatan peralatan, mengganggu kesehatan ya pekerja, mengancam kesehatan juga kepada konsumen. Begitu itu semua hal ya. Sehingga 8 hal ini perlu diperhatikan baik-baik bagi pengusaha industri pengolahan ikan ya. Memang sejak awal saya katakan memang lebih banyak itu berpihak pada industri perikanan. Kalau industri keripik mungkin tidak begitu ketat seperti ini, tapi makanan ikan ini sangat cepat berubah ya. Itu hanya bukan hari, jam. Beda jam berbahaya ya. Bagaimana penerapan teknik sanitasi di higien di unit pengolahan ikan? Ya, jadi mulai lokasi dan lingkungan unit ini harus diperhatikan baik-baik, aspek-aspek diperhatikan. Bagaimana ketercukupan lahan, jarak sumber-sumber cemaran, jangan sampai pabrik pengolahan ikan itu dekat dengan pabrik kimia, dengan apa nama TPA, tempat pembuangan sampah, peternakan, banjir dan seterusnya. Airnya harus cukup, pembuangan limbah cair juga mudah dan terkendali, listrik juga tersedia, transportasi juga cukup ya. Kemudian desain dan konstruksi bangunan ini penting sekali ya. Bagaimana lantainya, kemiringannya. Kalau itu industri pengolahan ikan, pasti kemiringan lantai itu penting, minimal 3 derajat lah ya. Tidak miring-miring amat, licin, bisa jatuh orang. Kemudian permukaan lantai juga tidak boleh halus, betul. Biasanya eh, apa namanya, bukan permukaan yang licin, tetapi di situ biasanya agak agak kasar, tapi bersih ya. Kemudian pada sudut-sudut dinding biasanya itu lantainya itu agak lengkung, bukan nyiku, tidak boleh. Apa tujuannya lengkung? Agar supaya mudah untuk dibersihkan, gitu ya.
Lantai biasa menggunakan porselen atau keramik gitu ya. Ya. Jadi tidak boleh yang apalagi tidak pakai pakai lantai semen. Nah, itu susah pembersihannya, perawatannya. Ya. Sekarang banyak sih lantai-lantai itu yang tidak licin. Tapi kalau keramik itu lebih mudah atau keramik lebih mudah untuk dibersihkan, perawatannya lebih gampang. Kemudian ruang tempat pengolahan juga harus ada plafon, langit-langit. Ini penting, ya. Semua memang dibuat itu kedap air biasanya agar supaya ya mencegah kebocoran gitu kan. Ya. Nanti kalau jangka panjang maka akan kesulitan juga, mengganggu juga lingkungan, akan merusak ya. Termasuk juga bagaimana lampu. Makanya kalau itu ruangannya pembekuan, misalkan ruang pembekuan ikan, maka ruang pengolahan semua pakai AC. Kalau ruangannya tertutup kan harus menggunakan lampu yang cukup. Berapa foot handle, berapa lug, ya. Jadi rata-rata memang ada bisa 20 foot handle atau 20 lug perintah cahaya foot candle gitu ya. Jadi ada 20 foot candle. Dan biasanya posisi pengolahan itu lampu ada di bawah kepala agar agar apa? Mudah untuk itu ya. Jadi kalau memang di pabrik-pabrik pengolahan itu lampu ada di sejajar dengan kepalanya pekerja begitu. Cuman di situ tidak fokus pada produk yang mau diolah ya. Jadi ada 50 foot candle biasa untuk tempat yang diawasi ya. Untuk pengolahan secara keseluruhan tidak rata-rata sekitar 20 foot candle. Kalau ruang-ruangan biasa, ruang administrasi biasanya ya 10 foot candle lah ya. Dan biasanya memang lampu tidak pakai pakai penutup begitu agar supaya cahayanya fokus pada bahan yang akan kita olah. Maka penataan ruangan juga ya ini penting selain selain konstruksi juga ruang pengolahan juga dicukup dilengkapi dengan ruang ventilasi, exhaust fan yang cukup memadai, sirkulasi udara juga yang aman, bersih, menghilangkan bau yang tidak inginkan, mencegah pengembunan dan seterusnya ya. Kemudian pintu-pintu oh, apa namanya handle-handle itu memang terbuat dari bahan-bahan yang tahan karat. Bayangkan kalau pabrik itu kan bahannya juga dari yang cepat rusak, cepat karat ya. Maka ya udah umurnya udah panjang, sebentar rusak, rusak. Biasanya sudah tahu bahwa di area itu pengolahan ikan biasanya peralatan yang digunakan adalah bahan-bahan alat-alatan atau yang digunakan itu yang tahan karat. Nah, bahkan kalau ruangan-ruangan itu kalau pengolahan pembekuan ikan maka pintu itu tidak harus dibuka, nutup begitu. Jadi begitu kita buka dia akan nutup sendiri. Sudah ada apa semacam katrol box yang apa namanya semacam alat penutup pintu otomatis begitu ya. Jadi memang dibuat agar supaya sirkulasi udara ya tidak mudah masuk juga ke dalam kalau itu dalam ruangan menggunakan pendingin gitu ya. Kalau dari luar dalam keluar tidak masalah, tapi kalau luar ke dalam itu yang tidak boleh ya, tidak terkontrol kan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam UPI, bagaimana menghindari terjadinya kontaminasi silang ya. Maka misalkan ruang penyimpanan bahan baku zat kimia tidak boleh berdekatan dengan ruang bahan baku ikan, tidak boleh ya.
harus terpisah, ya. Kalau zat kimia dengan dengan pengalengan sih mendingan, ya. Dengan label juga nggak masalah, ya. Ya. Maka biasanya peralatan dan bahan yang digunakan biasanya itu, iya, dalam pengolahan itu biasanya yang tidak berkarat, tidak mudah pecah, dan tidak menyerap air. Kalau misalkan gunakan stainless, mejanya stainless semua. Peralatan, semua, alat panci-panci, semua wadah-wadah, semua biasanya stainless. Kalau itu menggunakan alat yang menggunakan bercat, maka tidak mudah mengelupas. Pada suhu ruangan pengolahan biasanya uh, antara 15 derajat, ya. Atau bahkan kalau di pembekuan bisa sampai minus 50 derajat. Ya. Jadi kalau sudah pengolahan ikan memang agak sedikit ketat, ya. Ya. Memang ada standar-standar yang harus dipenuhi memang. Bahan-bahannya itu bisa dari plastik, bisa dari stainless steel, bisa juga dari fiberglass dengan alur yang sudah tertata rapi untuk mencegah terjadinya contamination cross, ya, kontaminasi silang, ya, baik antar pelatan, antar bahan dan sebagainya, ya. Misalkan bahan yang sudah cuci jangan sampai terkontak dengan wadah atau keranjang yang kotor. Ikan sudah dicuci tapi ditaruh di keranjang yang kotor. Ini berarti alur bahan dan peralatan yang tidak tepat, ya. Oke, tadi sebutkan air dan es gitu, ya. Jadi harus diperhatikan baik, ini persyaratan-persyaratan minimal itu. Kemudian biasanya dilakukan uji secara rutin. Kalau kita menggunakan air sumurnya apakah sumur air tesis atau sumur bor, maka air itu juga harus ada diuji laboratorium. Merekomendasi nantinya diharapkan ada rekomendasi bahwa air itu layak untuk jadi, kalau itu menjadi baku mutu, bahan baku dalam pengolahan ikan, maka airnya juga harus sehat, aman. Di sini ada persyaratan, ya. Ya, semua ada, ya. Tekanan air dan sebagainya gitu kan. Ya ada kalau pengolahan ikan airnya banter, ya. Karena itu berbau air. Bagaimana kalau airnya kecil? Ya gak mari-mari malah. Ya termasuk juga esnya. Es yang digunakan dalam pendinginan ikan adalah es yang sehat. Tidak boleh es itu menggunakan air kotor, air bersih dan sehat. Gitu. Bukan air matang, tetapi beda dengan es yang siap dikonsumsi kita, maka airnya harus air matang, ya, atau yang terfiltrasi dengan baik. Maka perlu dilakukan uji secara reguler terhadap kualitas air, ya. Tadi sebutkan higienitas personal, ya sudah tadi sudah dibahas, ya. Ya, mulai dari kesehatannya, kebersihannya, menggunakan masker, menggunakan boot, menggunakan celemi atau apron, pakaian kerja dan seterusnya, menjaga kesehatan rutin untuk diperiksa. Maka pihak perusahaan juga rutin melakukan pemeriksaan secara gratis yang difasilitasi oleh perusahaan, ya. Oh, ini sudah ada ruang toilet dan itu ada, ya. 1 sampai 9 orang satu toilet itu ada. Kalau 100 orang itu 5 toilet.
Ya, setiap nambah 100 orang, nambah tadi saya katakan tadi, saya juga lupa ternyata di sini sudah ada ya. Jadi setiap 100 orang ada penambahan. Jadi kalau 100 orang itu apa namanya? Ada 5, maka setiap penambahan 100 itu satu. Jadi kalau ada 1000 tidak kurang 1000 tidak kurang ada 9 ditambah 5, ada 14. Karena persyaratan 50 sampai 100 kan 5. Jadi kan ada 1000 pekerja, 5 ditambah 9 karena setiap penambahan 30 pekerja dari 100 pekerja ya. Oh sorry. Jadi berarti tidak kurang ada toilet 30-an ya. Toilet itu harus lengkap ya, sabun, ada langit-langit dan sebagainya. Itu cukup rumit sebenarnya dalam aturan itu ya. Ya. Ini nih tahapan-tahapan dalam SSOP ya. Nah, strukturnya. Ada company name, date, version ID, SSOP, ya, nomor gitu kalau ada, title judulnya apa, scope instruksinya apa saja, oh, bagaimana atau berapa frekuensinya, ya, bagaimana tahapan saat menggunakan konsentrasi, waktunya, berapa suhu dan seterusnya. Kan memang ada beberapa peralatan itu cara membersihkan dengan menggunakan air panas, ya. Memang air panas yang disemprotkan sebelah menggunakan disinfektan disemprotkan dengan keras sekali gitu ya, menggunakan mesin ya. Zat kimia juga sama ya, zat kimia dan sabun itu setelah di semprotnya juga dengan sabun baru dibilas begitu, semprot lagi ya. Sisa sabun juga harus bersih, tidak boleh ada sisa sabun di bagian peralatan dan meja kerja misalkan ya, nggak boleh, dia harus bersih betul baru pabrik sudah selesai. Besok lagi kalau mau kerja juga akan disiram minimal, dibilas kembali. Jangan-jangan semalaman bak-bak atau meja kerja atau peralatan atau pisau itu ada tikus yang nongkrong semalaman. Nah kan tidak sehat nanti ya. Tidak etis lah kita menggunakan peralatan tetapi bekasnya binatang gitu. Mungkin tidak dapat sampaikan hari ini. Jadi uh, Jadi tolong hati-hati bahwa tahapan-tahapan ini termasuk pelaporan, pencatatan, kejadian, kalau terjadi sesuatu harus dicatat semua, dibahas nanti ada record keeping, person responsible, tanggung jawab orang itu apa sih? Tidak ada kewajiban untuk mengupdate misalkan, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan ya, ada evaluasi dan seterusnya. Saya mungkin dapat sampaikan pertemuan terakhir ini. Jadi bahan ujian sampai materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.